وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita pada hari yang berbahagia ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya sehingga keberadaan kita sampai pada ini hari. Alhamdulillah, semua kita dalam kondisi sehat, baik lahir maupun batin. Dan yang paling utama, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat tersebut di atas masih dapat memungkinkan kita untuk melanjutkan kegiatan rutinitas kita setiap 1 minggu sekali, yakni solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah Jumat ini akan membekas diri kita masing-masing dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini dan pada hari-hari sebelumnya dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan salawat dan salam. Semoga Allah tetap mencurahkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini selaku khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri kami pribadi, dan marilah kita selalu memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan yang maksudnya apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Marilah saudara-saudaraku kita kerjakan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya juga saudara-saudara untuk meninggalkannya. Apabila kita selalu berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasy ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan,
dan perhatikan kata Allah setiap insan apa yang hendak diberbuatnya untuk menghadapi hari esok ataupun hari kiamat. Tak ada lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini judul khutbah kita hanya 3 poin, saudara-saudara. Yang pertama, marilah kita selalu memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah sampai saat ini. Apakah nikmat umur, nikmat sehat dan sempat? Mari saudara-saudaraku, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa kata Allah bagi hambaku yang pandai bersyukur, akan aku tambah-tambah lagi kata Allah nikmatku. Tetapi barang siapa yang tak pandai bersyukur, sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Maka dengan bersyukur ini saudara-saudara, karena kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak kita tidur bangun sampai tidur lagi, selalu kita melafazkan dan memuji kalimat hamdalah. Yang kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita masih dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menoleh ke belakang saudara-saudara, mungkin tempat tinggal kita, mungkin harta benda kita, mungkin pangkat dan jabatan kita, itu adalah sebagai sarana supaya kita lebih meningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka budayakan kata Rasulullah, setiap kita selesai ibadah, setiap kita selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan sujud syukur, tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni abdan syukra, Allahumma ja'alni abdan syukra, Allahumma ja'alni abdan syukra. Karena sujud syukur ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dalam nikmatnya, kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal ibadah yang kita lakukan pada saat ini akan meningkat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Karena ibadah ini saudara-saudara adalah hubungan kita, horizontal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tinggalkan. Sebab Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kata Nabi, kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya saudara-saudara, harta benda kita cari, pangkat dan jabatan juga bisa kita kejar, tetapi jangan kita lupakan kata Rasulullah, akhiratmu, siapa tahu keesokan harinya kamu telah berpulang ke rahmatullah. Artinya saudara-saudaraku, segala aktivitas kita di muka bumi ini selalu kita niatkan dengan lapas basmalah dan kita akhir kalimat hamdalah, maka semua ini saudara-saudara akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam satu riwayat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kira-kira amal apa yang paling sempurna, yang paling lebih di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi kita menjawab, ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, as-shalah liwaqtiha. Salat itu usahakan kata Rasulullah tepat pada waktunya. Karena tidak ada amal yang paling hebat di muka bumi ini. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan salat. Karena diperhitungkan saudara-saudaraku, di dalam hadis dikatakan Rasulullah, man tarkus shalah muta'amidan faqad kafara jiharon. Barang siapa kata Nabi yang meninggalkan salat sekali seumur hidup, tidak ada hukum syar'i baginya, dia sengaja melakukannya, maka dia telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah bin zalik. Artinya saudara-saudaraku, hubungan kita dengan Allah jangan sampai terputus. Apabila hubungan kita dengan Allah putus, saudara-saudara,
Allah juga akan memutuskan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga saudara-saudara akan lupa kepada diri kita. Bahkan satu saat nanti kita tidak akan ingat dengan diri kita pribadi. Inilah golongan orang-orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudaraku, sambil kita meniti kehidupan di muka bumi ini, mencari rezeki, mencari ilmu Allah di muka bumi ini, jangan tinggalkan adalah ibadah salat yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saidu amali wa idza fasadat saidu amali. Pada hari kiamat nanti kata Rasulullah, yang diperhitungkan, yang dihisab, yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita, saudara-saudara. Apabila solat kita baik, maka rangkaian ibadah kita yang lain akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau solat kita tidak sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, maka hancur lebur saudara-saudaraku segala rangkaian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, kita sebagai manusia yang tidak pernah luput daripada masalah ataupun problem, maka tidak ada tempat kita menggantungkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Problem apa saja saudara-saudara, apakah itu bentuknya ilmu pengetahuan, rezeki, harta benda dan lain sebagainya, maka kita bangun pada pertengahan malam, kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa kata Allah yang bangun pada pertengahan malam, dia tambah ibadah, melaksanakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat dengan artinya saudara-saudara maqaman mahmuda, dengan derajat yang terpuji. Jadi kalau kita melaksanakan meningkatkan ibadah, mudah-mudahan ilmu kita saudara-saudara akan disempurnakan Allah, rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita saudara-saudara akan diselamatkan Allah sampai kepada anak keturunan kita. Saudara-saudaraku yang pada saat ini memangku pangkat dan jabatan, insya Allah kita dijauhkan daripada fitnah dunia dan akhirat. Andai kata pada hari ini kita berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah sudah barang tentu dalam kehidupan kita. Bagaimana upayanya supaya kita, kata Rasulullah, yaitu amal yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua belah pihak, pada kedua orang tua kita. Setelah kita melaksanakan sholat, maka perintah kata Nabi, amal yang paling sempurna adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena saudara-saudaraku, di dalam hadis dikatakan Nabi, awaladun solehu yada'ulah. Ciri anak-anak yang soleh dan solehah, apabila orang tua yang sudah meninggal dunia, maka dia solatkan jenazah. Dia doakan setiap selesai solat dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ini termasuk bakti kita yang setiap selesai solat kita doakan kepada kedua orang tua kita yang telah berada di alam barzah. Yang berikutnya saudara-saudara, apabila termasuk orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendoakan orang tua kita, mungkin kita mendapat rezeki yang lapang, halalan thayyiba, maka kita infakkan, kita wakafkan, dan kita senantiasa titipkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh saudara-saudaraku, kita tulis dengan kedua nama orang tua kita. Ini tidak riya dan tidak takabur. Ini adalah kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang lain supaya mereka tergerak juga untuk menginfakkan, mewakafkan dan mensedekahkan sebagian rezekinya atas nama daripada kedua orang tuanya. Yang berikutnya kata Rasulullah, bakti kamu terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia, sambung silaturahmi. Karena orang tua kita masa hidupnya dulu dia menyambung silaturahim. Oleh karena itu saudara-saudara, apabila kita menyambungnya akan diberikan Allah satu kemudahan. Apakah itu namanya umur yang panjang, rezeki,
dijauhkan daripada bala yang tidak kita inginkan. Ini saudara-saudaraku, salah satu bakti kita kepada orang tua. Karena amal yang kedua, amal yang ketiga, kata Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan solat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihadul akbar. Kita dapat mengekang hawa nafsu kita, dapat kita kendalikan dimanapun kita berada. Karena saudara-saudaraku, perang bukan hanya perang Badar yang kita lakukan sampai saat ini, tetapi adalah perang hawa nafsu. Kita melawan daripada bisikan setan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa termasuk orang yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena Allah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah. Apabila kita manfaatkan, saudara-saudara, semoga kita selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, kita bersabar apabila ditimpa berbagai macam kesulitan, termasuk musibah. Karena musibah yang diberikan Allah kepada kita, apakah itu bentuknya penyakit, apakah juga mungkin dalam keluarga kita ada yang meninggal dunia, mungkin bencana, kebakaran, kebanjiran dan sebagainya. Ini adalah teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu saudara-saudara kita rekayasa. Setiap musibah adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menerimanya dengan lapang dada, dengan ikhlas. Karena setiap kita manusia tidak luput daripada, artinya, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dari uraian tersebut di atas, saudara-saudara, yang pertama, marilah kita budayakan selalu melapaskan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mari kita budayakan sujud syukur, dan yang ketiga, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, sabar apabila kita ditimpa berbagai macam musibah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, dengan uraian tersebut di atas ada manfaatnya untuk kita semua, dan marilah kita muhasabah diri kita masing-masing sampai sejauh mana ibadah yang belum kita lakukan, sunnah Nabi yang belum kita kerjakan secara berangsur-angsur. Mudah-mudahan kita Kota Palembang, apabila kita sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iraman liman ja'ada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Amma ba'du fa ya ibadallah,
اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون